Halo, selamat sore menjelang malam, teman-teman semuanya. Senang sekali hari ini kita akan IG Live lagi. Saya bersama dengan teman-teman, kemudian juga bersama dengan teman-teman muda, yaitu salah satunya keponakan saya. Dan pembahasan sore hari ini adalah pembahasan mengenai quarter life crisis, di mana tanggal 4 Mei saya dan Angel sempat membahas mengenai topik ini bersama-sama. Kemudian sore ini secara khusus akan mengundang narasumber, salah satunya keponakan saya bernama Vilen, kemudian juga Charles yang dipanggil Cia, dan mereka ini di usia muda. Mereka berjuang, kemudian juga mereka membangun usaha, dan kehidupannya menjadi berkat. Kita mau mendengarkan kisah dari kehidupan Vilen dan Cia. Saya juga akan mengundang Angel sebagai narasumber juga sore hari ini. Saya menyapa ada Bu Bella, Bu Melisa, ada Lisa. Halo, selamat sore. Menjelang malam, saya mencoba untuk invite rekan-rekan yang akan menjadi narasumber sore hari ini. Oke. Nah, Vilen sudah join. Halo Vilen. Halo semuanya. Ya, saya mencoba. Oke. Halo. Oke. Wow, Angel udah join. Kemudian kita tunggu Charles atau Cia ya untuk join ya. Nah, wow. Yeay. Sore. Akhirnya kita berempat kita bisa live bersama-sama dan juga ngobrol-ngobrol. Saya percaya obrolan kita sore hari ini seru banget. Nah, saya mau perkenalkan dulu ya, Angel sebagai life coach, kemudian juga Angel founder dari S&TN yang bisa dilihat channelnya di YouTube dan juga di Instagram yang membahas kisah-kisah seru tentang anak-anak muda. Dan kalau juga ada pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan di usia pergumulan, perjuangan di usia muda, bisa bertanya kepada Coach Angel. Halo, Coach Angel. halo. Yes. Hai semua. Hai, saya panggilnya Angel ya. Kemudian juga saya mau memperkenalkan Vilen yang ada di sebelah saya di layar, yaitu keponakan saya. Nah, luar biasa Vilen ini di usia muda juga membangun satu usaha, yaitu, boleh Vilen apa usahanya? Nama usaha aku namanya Clayty. Jadi dia itu handmade polymer clay. Jadi sebagian besar itu aku memang jualannya tentang aksesoris gitu sih. Nah, bisa dilihat di Instagram, alamatnya yaitu clayty.id ya. Betul. Handmade loh, buatan Vilen. Kemudian ada Charles yang hari ini juga dipanggil Cia, dan usahanya adalah produksi jurnal ya. Oke, Cia juga mungkin boleh sharing apa yang dilakukan, kemudian alamat Instagramnya, boleh sharing ke teman-teman biar lebih kenal. Oke, halo semua, salam kenal, aku Cia. Sekarang aku lagi ngejalanin bisnis namanya Basing Bell, dan kita ini jualan produk yang macam-macam, sebenarnya lifestyle produk, nggak cuma journal, tapi visi kita pengen jadi reminder buat orang-orang kalau hidup tuh berkat kayak gitu. Instagramnya @blessing.bells. Wah, pada saat melakukan usaha juga rindu untuk bisa menjadi berkat ya. Yeah. Thank you loh, Vilen dan Cia. Yes. Aku anak Sore hari ini, di bawah. kenapa? Oh iya, Cia ini anaknya Angel, betul. Iya, perkenalkan semuanya teman-teman. Ini anak saya. Oke. Dan saya mau memperkenalkan juga untuk Ili ya. Nah, Ili atau Ibu Iliana Widodo ini dia adalah seorang coach, seorang konselor, juga founder dari Virtuous Life Indonesia yang membuat program-program pemuritan seperti Virtuous Woman buat para wanita. Terus ada Restored Life untuk para pria ya bersama suaminya Bapak Erwin Widodo. Dan juga di tahun ini, tahun lalu sih mulai bikin juga program Hub 14 buat teenagers, dan
tahun ini yang sebentar lagi akan launching ke depan adalah program Mature buat dewasa muda dan single. Ya. Jadi dia tuh luar biasa, dia adalah mentor saya. Begitu. Dan program ini adalah program di mana kita akan membahas mengenai mental health, mengenai keunikan diri, mengenai tujuan hidup, dan juga Angel adalah salah satu pengajar, tim pengajar. Thank you loh ya Angel ya. Senang sekali kalau kita bisa bersama-sama. Iya. Oke, dan topik sore hari ini, sore menjelang malam itu sebenarnya adalah kelanjutan ya dari IG Live kita di tanggal 4 Mei yang berjudul Quarter Life Crisis. Jadi teman-teman yang join sore hari ini, apabila ingin mendengarkan perbincangan kita mengenai apa itu Quarter Life Crisis, kemudian apa penyebabnya, dan bagaimana kita bisa menjalaninya, bisa melihat di Instagram, yaitu di Instagram saya ataupun di Instagram dari Angel, dan bisa melihat atau mendengarkan perbincangan kita. Oke, nah topik hari ini kita akan mendengarkan kisah seru dari Vilen dan juga Cia, bagaimana menjalani quarter life crisis yang banyak dialami oleh rekan-rekan usia muda, kurang lebih di usia 20-an ya Angel ya? 20-an sampai mungkin 30-an lebih ya. Sampai 30-an lebih. Nah, ini ada pertanyaan nih untuk Vilen dan juga Cia. Pada saat mendengar quarter life crisis, apa sih yang ada di pemikiran kalian nih? Di pemikiran Vilen dan juga Cia? Oh, kayaknya Cia live ya. Oh iya benar, saya invite lagi. Ya, saya invite lagi. Ya. Oke. Dari aku dulu kali ya. Mungkin teman-teman di sini kalau dengar quarter life crisis tuh udah sering banget sih ngedenger itu, apalagi kalau diucap sama anak muda yang baru beres kuliah dan baru mulai kerja setahun 2 tahun tuh, aku yakin banget kayak pasti mereka sering banget nyebut, aduh lagi pusing nih, kayak galau gitu. Sebenarnya menurut aku quarter life crisis itu muncul, kalau menurut aku ya, di saat kan kita udah beres lulus kuliah nih misalnya, habis itu kita itu pasti mau ambil pekerjaan itu yang pasti nyambung sama apa yang kita udah pelajari pas 4 tahun pasti kuliah itu gitu. Dan kalau aku pribadi sendiri itu aku udah nyobain kerja nih sesuai dengan jurusan aku selama 2 tahun, dan muncullah pertanyaan kayak oh gini ya kerja. Aku dulu sebelumnya aku sharing juga ya, aku dulu tuh sebenarnya jurusannya dulu itu arsitek gitu, dan aku selama 2 tahun itu memang coba kerja sebagai interior design / arsitek gitu. Dan aku selama 2 tahun itu muncullah pertanyaan kayak apakah jurusan aku yang aku pilih selama 4 tahun belajar itu tepat. Dan aku kan udah ngerasain kerja nih 2 tahun di bidang itu, aku bertahan nggak sih bakal kerja seperti itu sama terus sampai nanti tua gitu. Itu yang pertanyaan yang pertama kali aku sadar bahwa aku tuh memang lagi di quarter life crisis. Itu sih kemudian aku gitu. Aduh sorry, ada sesuatu. Gimana nih Cia? Oke, tadi aku kelempar ya, baru masuk lagi ini. Jadi tadi tanya quarter life crisis ya, kayak pemikirannya apa. Tadi bener sih, kayak quarter life crisis itu sebenarnya pasti dialami semua orang. Dan sebenarnya tuh gak tentang pekerjaan gitu. Menurut aku, yang namanya quarter life crisis itu sebenarnya muncul karena buat anak-anak nih ya, yang remaja menuju dewasa, itu tuh mereka baru sadar kayak, aduh, akhirnya nih udah memasuki umur segini gitu, dan udah kerasa ya tuh buat kita gitu yang selama ini jalani nggak tahu kenapa umur kayak 30 tuh kayaknya udah dewasa banget, harusnya udah figure out semua hal dan lain-lain. Dan itu yang bikin jadi pressure di antara kayak kita baru banget nih punya pengalaman yang sedikit, masih ingin menjalankan banyak tapi kayak running out of time gitu rasanya, kayak waduh kayak
harus apa ya, menjalani fase kehidupan yang baru. Terus habis itu aduh aku udah dewasa tapi aku masih gak sedewasa itu juga, kayak maksudnya aku dewasa tapi pengetahuan aku masih kurang dan lain-lain. Dan menurut aku itu yang muncul dari berbagai aspek ya, dari pertemanan, dari kerja, dari hubungan dan lain-lain, keluarga, semua tuh jadinya campur aduk karena itu kayak ada tanggung jawab yang besar, dikejar-kejar waktu, dan rasanya kayak aduh 30 tuh kayak sebuah angka yang gede banget gitu ya, kayak 30 gitu, dari yang tadinya ke 17 jadi 30 gitu, mendekati 30 gitu kan. Gitu sih menurut aku. Oke, kalau Vilen tadi berpikir tentang pekerjaan ya, sampai usia berapa bekerja seperti yang tadi di awal. Kalau Cia dari beberapa aspek di dalam hidup ini ya. Iya. Oke. Nah, mungkin terkait dengan apa yang Vilen atau Cia sharingkan, teman-teman yang join sore hari ini juga berpikir sebenarnya quarter life crisis itu seperti apa sih? Nah, mungkin Angel boleh apa ya namanya, memberikan review dari apa yang kita bahas sekitar tanggal 4 Mei kemarin ya, supaya teman-teman yang baru join sore hari ini juga bisa paham apa yang dimaksud dengan quarter life crisis. Iya, oke. Nah, dari tadi sharingnya Vilen dan Cia itu jadinya terkonfirmasi ya dari apa yang kemarin tanggal 4 Mei itu saya dan Ili bahas gitu. Itu termasuk dari ciri-ciri quarter life crisis itu ada perasaan-perasaan yang muncul. Seperti tadi Vilen kan mulai merasa bingung gitu ya, mulai merasa ada ketidakpastian, atau juga mungkin merasa ada tidak puas ya dengan apa yang lagi dijalani gitu kan, pekerjaannya waktu itu gitu. Juga Cia, tadi kan Cia bilang ada perasaan kayak aduh kayaknya dikejar-kejar waktu, kemudian juga apa kayak punya tanggung jawab yang besar. Nah, perasaan-perasaan itu memang yang biasa dialami nih ketika quarter life crisis gitu, dan itu sesuatu yang memang wajar dialami. Nah, waktu minggu lalu kita juga sempat bahas ya bahwa penyebabnya tuh apa sih gitu. Penyebabnya tuh yang kemarin itu untuk refresh ya, nanti teman-teman boleh dengar recordingnya semua. Yang pertama karena nggak biasa ngambil keputusan, kan masa transisi ya, dulunya kan bergantung sama orang tua, mungkin sekarang harus mulai belajar mandiri ya. Terus kemudian juga ada karena comparing, kayak Cia tadi kan mungkin merasa kayak dikejar-kejar karena mungkin gitu ngelihat teman-teman yang lain gitu, atau Vilen juga mungkin ngebandingin sama teman-teman yang seumuran ya, mereka seperti apa karena comparing. Nah, terus yang satunya lagi juga karena ada juga yang karena nggak punya tujuan hidup, belum tahu tujuan hidupnya itu, sehingga masih bingung menentukan nanti mau seperti apa gitu ya, apa menjalaninya. Nah, itu waktu minggu lalu kita bahas itu ya Ili ya, dan juga sempat kita bahas how to-nya gitu. Nah, justru hari ini, kemarin itu kan ceritanya itu adalah teori ya, teori dari saya dan Ili yang udah lewat lama gitu masa quarter life crisis. Nah, di hari ini tuh kita pengen denger langsung dari memang teman-teman yang ada di quarter life crisis itu. Tujuannya supaya itu bukan cuma teori, teman-teman yang ngedenger akan jadi relate, oh itu gitu kan yang kita juga alami. Terus pengen tahu juga nih untuk Vilen dan Cia, waktu menjalani ini nih, mungkin sampai hari ini masih jalanin kan, bagaimana nih menghadapi itu semua, ya sesuai sama tema kita gitu, supaya masa quarter life crisis ini nggak membuat kita tuh jadi semakin terpuruk gitu ya, semakin merasa minder, semakin merasa mau ansos ya, nggak mau bersosialisasi, jadi banyak di rumah nggak melakukan apa-apa. Justru masa quarter life ini atau krisis ini pengennya bikin kita itu makin berkembang gitu ya, makin melejit gitu ya. Tadi saya mau tambahkan sedikit, tadi saya baru sharing nih sama Ili, ada satu kata-kata nih dari seorang peneliti ya, saya baru banget ketemu tadi pagi, ininya baru dengar, yaitu Hans Selye, teman-teman boleh catat, dia itu dokter spesialis endoktrin dari Austria. Dia melakukan penelitian ya, disebutnya dia bapak peneliti stres gitu dari namanya. Dia mengatakan ada sesuatu kekuatan ekstra yang timbul dari tekanan. Wow, jadi kalau kita sadari bahwa tekanan yang kita hadapi ini bisa justru bikin kekuatannya ekstra. Nah, itu nggak tahu nih bener nggak nih ya, nanti Vilen sama Cia konfirmasi.
Nah, gitu ya kurang lebih ya Ili ya. Untuk review minggu Iya. lalu kita konfirmasi hari ini. Gitu. Ya, jadi kalau mendengar dari review dari Angel, quarter life crisis itu adalah hal yang wajar ya, Betul. yang dialami ya di musim kehidupan tertentu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang menghadapi pergumulan, itu adalah hal yang wajar. Hanya saja bagaimana kita melewatinya dan menjalaninya. Disinilah kita mau dengar cerita dari Vilen dan juga Cia. Bagaimana pergumulan-pergumulan, perasaan-perasaan, kekhawatiran yang katanya pada saat di masa itu sempat ada yang bisa mengalami depresi, ataupun kesepian, ataupun bingung, ada yang menghindar untuk bertemu orang, kemudian juga ada yang akhirnya jadi nggak ngerti dengan tujuan hidup. Nah, kalau ini terkoneksi dengan hidup kalian, Vilen dan Cia gimana nih? Mungkin boleh cerita, bisa mulai dari Vilen atau Cia. Iya. Iya, pernah nggak sih ngalamin yang ciri-ciri yang tadi saya ngomongin tuh ya, ngalamin perasaan-perasaan insecure, loss gitu ya, atau mungkin lonely, bahkan sampai depresi mungkin ya. Kalau pernah, boleh tuh cerita apa yang terjadi dan bagaimana tuh kalian menghandle. Oke, Mulai siapa dulu nih? Cia, boleh. Cia dulu. Boleh. Oke. Cia dulu. Pasti sering mengalami, dan apalagi kayak walaupun kita diundang di sini bukan berarti kayak semua orang tuh, aku yakin semua orang tuh masih punya hal-hal yang mereka masih apa ya, galauin gitu. Nggak mungkin ada orang yang kayak udah yakin banget sampai udah terancang banget hidupnya tuh, pasti nggak mungkin, karena yang namanya hidup kan pasti berubah-ubah terus ya, ada sesuatu hal yang terjadi dan lain-lain. Tapi tadi bener sih, hal yang paling sering dirasakan tuh tadi mungkin ini ya, sulit mengambil keputusan, terus kayak merasa insecure dan lain-lain, dan kadang-kadang mungkin galau ya, kayak tentang, pasti teman-teman di sini yang seumur juga ngerasain kayak ngelihat sosmed apalagi ya, atau teman-teman yang cerita kadang-kadang, waduh kayaknya dia kok lebih maju ya, atau enggak kalau misalnya ternyata dari sisi, selalu ada sisi yang kita tuh pasti bisa bandingkan gitu. Misalnya si orang ini nih kerjaannya tuh sebenarnya nggak oke kita, tapi misalnya kita ngeliat, aduh kok dia kayaknya lebih apa ya, seru ya kalau misalnya ngeliat story-nya, atau ngeliat si ini, kayaknya dia kok bisa ya, kayak udah punya pasangan yang kayak super, waduh, wow gitu kan. Tapi ada yang orang ini yang gini, pasti selalu ada hal yang kayak di compare. Dan tadi benar, rasanya tuh insecure, terus kadang-kadang juga banyak keputusan-keputusan yang harus diambil yang jadi mikir kayak aku tuh ada di jalan yang benar atau enggak sih gitu. Nah, sebenarnya yang pengen disampaikan apa ya, ini tuh hal yang wajar yang bisa dirasakan sama semua orang gitu. Jadi buat teman-teman yang merasakan itu, yang perlu pertama kali sadari adalah harus sadar dulu nih kalau ini adalah hal yang normal gitu, hal yang wajar. Dan sebenarnya tadi benar yang tadi sempat disampaikan Mama, itu Mama bilang kayak ini tuh bisa jadi lonjakan ya, jadi kayak hal yang bisa bikin kalian grow gitu sebenarnya. Jadi itu yang pertama kali harus disampaikan. Mungkin nanti untuk solusi-solusi lainnya dibahas di belakang, tapi lanjut ke Vilen dulu kali ya. Ya. Wah, seru nih. Saya mau garis bawahi, ternyata yang ada banyak di pemikiran adalah compare ya dengan orang lain, apalagi di sosmed. Ada aja yang bisa dibandingkan ya. Di compare, perbandingan. Lalu berikutnya pada saat mengambil keputusan berulang-ulang berpikir, aduh keputusan ini benar nggak ya, keputusan ini benar atau enggak ya. Itu ya yang dialami oleh Cia. Nah, kalau Vilen gimana nih, Vilen? Kalau aku sih kayaknya agak mirip-mirip, soalnya memang zaman sekarang itu sosial media menurut aku, kalau misalnya kita nggak kuat tuh menurut aku agak jahat sih. Kalau misalnya kita lihat story orang, terus kalau misalnya lihat kehidupan orang lebih baik, pekerjaan orang lebih baik, padahal di umur yang sama, tapi kayak misalnya penghasilan dia kelihatan lebih besar, padahal kan sebenarnya kita nggak tahu ya di belakangnya seperti apa. Cuman kan semua orang yang dia tunjukin di sosial media itu pasti yang bagus-bagusnya aja. Memang itu agak sangat pressure, apalagi di saat sekarang kan umur aku juga nggak terlalu muda juga, maksudnya sudah menginjak 25 tahun ke atas. Jadi itu salah satu yang bikin aku
kadang-kadang suka down gitu sih. Meskipun aku yakin ada juga orang yang melihat aku gimana, tapi aku pastilah kita ngebandingin tuh sama orang yang lebih dari kita. Itu penyakit orang zaman sekarang. Itu seperti itu menurut aku. Dan yang aku rasain juga waktu dulu itu pas lagi mungkin bisa dibilang titik terendah aku itu sewaktu aku dulu itu masih kerja di Jakarta. Di situ aku bener-bener ngerasa sangat lonely banget. Apalagi itu tuh awal-awal pandemi gitu. Dan awal pandemi aku meskipun WFH itu aku dilarang pulang ke Bandung. Jadi aku tetap di Jakarta, harus tetap di kosan di Jakarta. Dan aku bener-bener itu ngerasa sendiri banget. Dan ya itulah makanya aku pilih supaya balik lagi gimana caranya supaya aku bisa keluar dari titik itu, ya nanti kita bahas lagi deh di selanjutnya, di pertanyaan selanjutnya. Oke, Vilen, thank you for sharing. Kalau saya dengar pernah berada di titik terendah dan sampai sempat down ya. Ada dua hal yang saya mungkin mau garis bawah. Tadi sempat bahas sosial media itu kondisi bisa menjadi trigger. Jadi ketika kita ada pergumulan gitu ya, kita masing-masing ada pergumulan, lalu saat ini adalah sosial media tuh terpapar di mana-mana dan itu menjadi trigger karena mau nggak mau walaupun kita nggak mau, kita jadi membandingkan. Dan pada saat membandingkan ada orang-orang yang lebih oke, lebih bagus, lebih sukses yang terlihat di sosial media ya, itu bisa membuat kita down ya, membuat kita down. Boleh nggak Vilen cerita pada saat di titik terendah sempat merasa lonely, apalagi di saat titik terendah yang terjadi itu, terus apa yang ada di pikiran pada saat berada di titik terendah? Mungkin dari sharing Vilen juga bisa jadi sumber inspirasi buat teman-teman yang lain. Titik terendah ya. Aku cerita sedikit aja kali ya. Iya, Jadi, it's okay. Jadi apa yang aku rasain itu emang sih, maksudnya aku kan sekarang di Bandung. Dulu kerja di Jakarta itu bukan hal yang maksudnya yang jauh banget, yang gampang lah sekarang sebenarnya pulang ke Jakarta Bandung. Cuman setiap kali aku weekend itu kan suka pulang gitu ke Bandung. Kayak Jumat pulang terus nanti balik lagi ke Jakarta hari Minggu. Nah itu tuh Minggu malam titik dimana aku baru nyampe di kosan sendirian dan aku menunggu besok hari Senin yang kerja lagi nih. Aku besoknya lagi kerja yang bikin aku sangat ke pressure banget. Di situ aku kayak aduh kok hidup aku kayak menyedihkan seperti ini ya. Maksudnya dengan rutinitas seperti itu tuh aku tidak menikmatinya gitu. Aku tuh nggak enjoy sama sekali hidup aku seperti itu. Dan tiap kali aku pulang dari Bandung ke Jakarta dan aku tiap minggu malam itu aku galau banget. Kayak sampai kapan aku harus kayak gini gitu. Oke. Wah, ini ada yang jawab sama nih. Iya sama ya. Wah, semua sama banget nih. Ya, dari Miss Aura, ini semua lonely. Seperti itu ya. Saya I feel juga, soalnya aku pernah juga dulu di masa seumur Vilen di Jakarta. Nah, itu perasaan di minggu malam itu tuh perasaan yang bener-bener gak enak. Lonely. Bener, apalagi kayak kita harus siap-siap buat besok kerja hari Senin kan kayak aduh gitu. Gitu sih. Iya. Kalau boleh tahu sebenarnya kalau lebih didalami gitu ya, perasaan-perasaan apa aja? Jadi yang membuat jadi misalnya tadi aduh kok udah besok lagi gitu ya, itu ada perasaan apa aja? Berbeban berat kah, stres kah, sedih kah, khawatir kah, atau tahu sumbernya hal-hal yang nggak disukai kah, pertanyaan-pertanyaan kah gitu. Sebenarnya kayaknya semua hal itu benar. Kayak stres iya, aku udah nggak enjoy sama kerjaan aku iya, maksudnya aku udah nggak suka sama apa yang aku lakuin juga iya, tapi kalau mau keluar juga takut juga iya. Maksudnya kalau aku keluar kan kemana ya gitu kan, maksudnya nanti masa depan aku kemana nih. Terus kayak sedih juga iya, campur aduk sih semua perasaannya, semuanya dirasain. Oke. Kalau saya mungkin boleh simpulkan, bekerja, tapi yang dikerjakan itu nggak enjoy, namun pada saat mau mengambil keputusan terus bingung, keputusan apa yang perlu diambil, apakah akan terus-menerus di situasi nggak enjoy seperti ini, dan disitulah yang membuat galau dan sedih ya.
Betul, betul, betul. Oke, Betul, oke, betul. oke. Nanti kita lanjut sama Vilen lagi, tapi tertarik nih sama Cia. Tadi sempat membahas bahwa di masa itu jadinya membanding-bandingkan, melihat sosial media yang lain kayaknya lebih oke, saya belum seperti ini. Itu perasaan Cia gimana melihat hal itu? Lalu apa yang ada di pemikiran ketika melihat sosmed teman-teman yang rasanya jauh lebih bagus dari saya punya, lebih sukses, lebih oke. Apa yang ada di perasaan dan apa ada di pikiran Cia waktu lihat itu? Kalau menggambarkan perasaan sih mungkin yang paling menggambarkan tuh cemas kali ya, cemas dan khawatir gitu. Dan Ya. yang pasti tadi melihat good enough itu kayak menimbulkannya rasanya nggak enak banget gitu, cemas dan lain-lain. Dan yang dipikirin sebenarnya kalau lagi down ya, lagi negatif banget sih, bisa jadi kayak mikirnya, aduh apa aku ada di tempat yang salah dan lain-lain gitu, apakah aku ada ngambil keputusan yang salah dan lain-lain. Cuman kalau misalnya enggak ya, sebenarnya pemikirannya lagi ini sih, biasanya yang sering aku muncul itu saat aku ngerasa kayak gitu, kayak berarti harus kerja lebih keras lagi gitu. Tapi ini sebenarnya bisa jadi negatif, bisa jadi positif ya, kayak harus kerja lebih keras lagi kadang-kadang malah jadi too much gitu kan. Makanya harus tahu batas juga sih sebenarnya kayak gitu. Takut apakah ada di tempat yang salah ya? Takut yang dilakukan ini benar atau salah gitu ya? Oke. Lalu pada saat melihat sosmed, apalagi yang ditakutkan atau dikhawatirkan? Karena ini bukan terjadi di usia yang dialami Cia dan Vilen, kayaknya di berbagai usia juga pada saat dengan melihat sosmed bisa ada perasaan insecure. Belum lama saya mendengar ya. Benar-benar Di highlight ya. Iya, bahkan belum lama saya dengar seorang rekan ya, hamba Tuhan pendeta pada saat melihat sosmed pun bisa ada insecure gitu, rasa insecure. Apa yang ada di hati Cia gitu pada saat melihat sosmed? Takut apa lagi gitu? Sebenarnya kayak apa ya, kalau misalnya lagi dulu ya, waktu lagi misalnya masih suka terombang-ambing, tadi bener sih, tapi kata Bu Ili, memang itu pasti dirasakan segala umur ya. Dan itu menurut aku yang berubah tuh cuman topiknya doang. Jadi waktu SMA misalnya pembandingannya, ih gila ya dia diundang Sweet Seventeen ABC, kok aku nggak diundang ya, kok dia diajak kayak gitu. Kalau misalnya udah kuliah kan ngeliatnya, gila dia organisasinya banyak banget gitu. Kalau udah lulus pasti mikirnya di masa-masa ini ngoperingnya ya tentang apa ya, tentang pekerjaan, achievement gitu kan. Kayak oh kok dia udah bisa dapat di rumah ya misalnya, oh kok dia bisa kayaknya work life balance-nya dapat banget ya gitu. Jadi pasti udah makin lama mulai comparing keluarga, comparing oh anak-anaknya lebih pintar kayak gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya kita damai dengan diri itu, Menyelamatkan hati kita kayak sampai tua juga nggak berhenti gitu. Iya, jadi ingat nanti comparing yang satu udah punya pacar, kok kita belum gitu ya. Terus kok udah menikah, anaknya. Melihatnya yang lain lagi gitu. Iya. Oke, nah ternyata ya ini kalau lihat Caca, ada lagi yang mau disampaikan Caca? Nggak, tadi kalau menjawab pertanyaan nih, apa yang dirasakan itu sih sebenarnya kayak ngerasa kalau sekarang kan di fase kehidupan sedang apa ya, kalau umur 20-an tuh pasti lagi banyak yang terjadi ya tuh, antara kayak pekerjaan, terus kayak tujuan nanti berkeluarganya gimana ke depannya, itu juga kan jadi dipikirin ya. Kayak banyak sih hal-hal yang jadi bikin kayak aduh kok banyak banget ya yang kayak harus dikerjain gitu dan diselesaikan gitu. Overwhelmed gitu. Ini menarik tadi, berbagai umur ada comparingnya, hanya topiknya saja beda ya. Dan kalau dilihat sebenarnya ini sumbernya adalah identitas diri atau keberhargaan diri. Jadi kita meletakkan keberhargaan diri di sesuatu ataupun di pencapaian, sehingga kalau kita memiliki keberhargaan diri yang defisit atau not good enough, melihat apapun ada aja comparingnya. Jadi penting banget untuk kita menyadari identitas diri kita. Lalu juga pada saat melewati masa krisis, kalau mungkin untuk Vilen dan Cia itu kan quarter life crisis. Kalau saya dan Angel midlife crisis gitu.
Ada aja krisisnya ya. Dan saat mengalami krisis, emosinya bisa negatif. Jadi penting banget untuk kita bisa mengelola emosi. Nah, disinilah skill untuk mengelola emosi dan juga kita bisa refleksi identitas diri kita taruh di dasar yang teguh atau di dasar yang bisa goyah. Saya mengajak untuk ibu-ibu yang usia midlife, yang mengalami midlife crisis, ada salah satu solusi bisa belajar bersama-sama di Virtuous Women. Tapi untuk yang single di usia yang adult, usia 20 sampai 35 tahun, kami bisa mengajak untuk mengikuti mature discipleship khusus yang adult. Di situ juga akan membahas identitas diri, keberhargaan diri, panggilan hidup, kemudian bagaimana mengelola emosi. Iya, benar. Jadi ya betul banget. Ya silakan Angel. Iya, jadi di sini saya ambil kesimpulan bahwa gini, setiap musim kehidupan kan kita pasti akan ngalamin ya hal-hal seperti itu, dan emosi negatif itu selalu akan ada gitu kan hidup kita. Jadi kita nggak bisa menolak emosi negatif itu, karena kalau saya belajar nih dari kelas Virtus ya teman-teman, itu adalah sebenarnya anugerah dari Tuhan juga ya, untuk emosi negatif itu untuk menjaga kita, untuk membuat kita waspada, membuat kita jadi maju. Nah, yang penting itu dari kita adalah bagaimana yang tadi ya, mengelolanya nih, handlingnya gitu. Ketika kita merasakan emosi negatif itu ada tips-tipsnya gitu ya. Ya Ili ya, ada tips-tipsnya, caranya gimana nih kita bisa ngehandle-nya seperti itu, dan itu semua salah satu nanti yang akan diajarkan ya sebetulnya di program HR itu. Seperti itu. Betul. Iya, iya. Oke. Nah, untuk Vilen dan Cia nih, berdasarkan background pergumulan tadi ya yang diceritakan, sempat berpikir apakah mengambil keputusan itu benar atau salah, lalu juga pernah merasa lonely. Nah, bagaimana nih ceritanya sehingga bisa membangun bisnis? Kalau untuk Vilen, Clayty di Instagram clayty.id, wah itu bagus banget karyanya. Thank you. Kemudian juga untuk Cia juga Blessing Bell ya, memproduksi jurnal yang sangat memberkati banget. Nah, gimana nih ceritanya sehingga bisa membangun bisnis tersebut? Jadi titik yang membuat rise up sehingga quarter life crisis ini adalah dialami oleh siapapun bisa, dan ini adalah hal normal. Gimana tidak menjadi breakdown tetapi bisa rise up? Titiknya gimana dan apa saja yang bisa mensupport untuk bisa bangkit rise up? Silakan Vilen atau Cia. Mau siapa dulu? Cia dulu. Oke, jadi kalau misalnya Blessing Bell ya, jadi sebenarnya aku tuh start Blessing Bell itu di tahun 2020 waktu awal COVID gitu. 2020 akhir lah, Oktober, November itu aku mulai gitu. Nah, kalau pertanyaan kenapa sih aku mulai Blessing Bell? Sebenarnya karena hasil coaching. Jadi aku waktu itu ikut coaching session. Nah, di situ sebenarnya masa-masa itu kan lagi kuliah ya aku waktu bikin Blessing Bell tuh. Nah, itu di masa-masa itu aku lumayan terombang-ambing banget sih, karena itu masa-masa dimana aku ikut banyak banget organisasi, dan di organisasi-organisasi itu banyak banget yang apa ya, orang-orangnya kan, aku ada di lingkungan waktu itu dimana orang-orangnya tuh super ambisius banget, high achiever banget, jadi bener-bener yang mereka tuh kerja intern aja udah beberapa kali gitu di tahun keberapa kuliah, dan ada yang menang lomba terus. Jadi kalau di kuliah kan banyak stereotip ya, ada yang orang-orang yang anak lomba banget nih, ada yang anak intern banget, ada juga kayak orang-orang yang kayaknya wah dia udah ya bikin ini gitu. Dan dulu sih sebenarnya waktu pada masa aku itu, aku sebenarnya dari kecil udah pengen bikin bisnis gitu. Cuman waktu itu aku aku mulai terombang-ambing karena sekitar aku tuh, aku ada di lingkungan di mana semuanya itu impiannya adalah bekerja di perusahaan besar, startup, consulting, anything yang kayak bener-bener segede itu. Jadi aku kayak berasa, aduh, aku kok nggak mulai kayak mereka ya, yang kayak lomba. Aku nggak pernah ikut lomba, aku nggak pernah intern gitu. Terus kayak
lagi stres, lagi lumayan tertekan. Makanya sebenarnya itu aku tuh ikut organisasi, di mana aku tuh dapat acara coaching itu di organisasi. Nah sebenarnya coachingnya apa? Jadi waktu itu aku mendapatkan sesi di mana itu tuh realizing kayak your purpose. Nah jadi acaranya itu tuh menyadari purpose kita, dan di situ aku kayak dituntun dari awal sampai akhir menemukan purpose aku, dan di situ aku kayak tertampar gitu sih. Jadi aku bilang di saat masa itu waktu aku ikutan satu sesi itu tuh mengubah hidup aku gitu, karena di situ aku menyadari oh ternyata waktu itu aku sadar purpose aku tuh adalah untuk membuat rumah gitu untuk orang-orang yang orang-orang yang gak merasa punya home, mereka jadi sadar kayak potensi mereka dan bisa berkembang di situ gitu. Nah dari situ aku jadinya langsung tek gitu, kayak ini kayaknya mimpi aku bisa aku jalanin di Blessing Bell gitu. Nah cuman yang sebenarnya kenapa sesi itu tuh membantu aku banget gitu, waktu aku menyadari purpose aku di life dan value-value aku. Waktu itu dibahas juga kayak value apa sih yang kayak core value yang menurut kamu tuh paling penting. Dari situ tuh aku langsung jadi kayak berhenti comparing myself with people, karena aku jadi tahu oh misalnya nih mereka achieve ini, aku tuh tahu kayak oh ini tuh sebenarnya nggak sesuai loh sama purpose aku, nggak sesuai sama value aku gitu. Misalnya ngeliat teman-teman yang kayak asik-asik banget, kadang-kadang kan galau itu gitu kan, tapi jadi ingat lagi core value-nya. Jadi sebenarnya si core value dan si purpose ini itu tuh jadi kayak jadi kayak semacam penangkal aku sampai sekarang. Jadi yang namanya comparing pasti ada, anxious pasti ada. Cuman setiap kali anxious comparing, aku selalu balik lagi ke si itu gitu, si poin-poin yang aku dapetin waktu tahun 2020 itu kayak oh iya ya ini nggak sesuai nih sama purpose aku yang itu. Jadi karena kan otak kalau misalnya lagi comparing nggak bisa mikir kan. Nah tapi karena aku punya si titik si pegangannya itu, jadi waktu aku udah kayak ada kayak semacam nafas gitu di situ, kayak jadi oh ya enggak ini jalan aku beda kayak gitu sih kalau sharing dari aku gitu. Wow, kalau dengar dari Cia tadi Cia kan ngomong ada soal komunitas ya sama komunitas guru gitu. Nah itu benar-benar jadi sesuatu yang ukur ya, sesuatu yang bikin Cia jadi kuat gitu kan, dan jadi lebih jelas jalanin ini apa yang mau dicapai gitu ya. Nah ini mengkonfirmasi banget pembahasan kita yang waktu tanggal 4 itu ya. Salah satunya kan yang sangat perlu itu sebelum nanti kita seperti dan ya aku mau juga bahas lagi dan perjelas sedikit nih tentang pentingnya bahwa di quarter life crisis ini yang kita perlu cari itu memang tadi purpose life kita itu seperti apa, seperti itu ya. Kalau nggak kan kayak kita yang kemarin juga kayak kita harus di hidup seperti harus nyetir mobil tapi nggak tahu kemana gitu, akhirnya itu jadi putar-putar, jadi lelah dan akhirnya merosotkan. Nah di sini kenapa life purpose itu buat kita nih penting ya teman-teman gitu ya, kalau memang nanti memang jadi mikir gimana sih gitu ketemu life purpose. Yang kita perlu sadari di awal bahwa kita semua kan kan ada di dunia ini pasti ada tujuannya ya, setuju ya teman-teman. Bahkan kalau benda diciptain itu si penciptanya itu punya tujuan gitu, benda itu ya. Contoh lah misalkan kulkas kan dibikin sama pabriknya untuk dia bisa nyimpan makanan supaya dia itu awet. Nah bayangkan kalau si kulkas itu dipakai buat nyimpan baju gitu, bisa nggak? Bisa ya, buat nyimpan baju bisa aja, tapi itu sayang banget gitu karena tujuannya dia itu nggak tercapai atau dia nggak berfungsi dengan baik. Padahal kalau dia dicolokin ke listrik langsung dia punya potensi sehingga freonnya itu berfungsi. Nah sama seperti kita juga nih gitu, ini ya kita ngerti ya, kita tuh mesti tahu sebenarnya kita ini di dunia itu ada pasti bukan kebetulan gitu ya, pasti kan nggak berfungsi apa-apa
ada tujuannya gitu dari sampai kita. Nah, tugas kita itu cari tahu kan tujuannya itu kita apa. Nah, caranya itu seperti apa? Caranya tadi Caca ketemukan konsepnya dalam hidup ya, atau bisa juga dengan itu mengenali apa namanya keunikan kita. Kita uniknya apa sih gitu. Terus kita tuh keahlian potensi kita tuh sebenarnya itu sebenarnya potensi itu udah ada ya di teman-teman di dalam kita gitu. Ya, Tuhan atau pencipta udah kasih nih. Kayak kulkas tuh dia udah dikasih tuh freonnya, tenaganya, tinggal dia belum divaksin gitu. Nah, ketika kita juga cari nih sebenarnya potensi kita tuh apa, keunikan kita apa. Kayak Filen kan dia punya keunikan bikin kerajinan tangan gitu ya dari clay dengan sampai follower di TikToknya tuh 1 M loh. Saya lihat sama Cia tadi, wow. Terus kalau saya nih pengen jadi freelance gitu, saya nggak bisa karena kalau saya nih dari kecil kalau disuruh bikin prakarya itu menangis. Terus saya tuh minta tolong siapa gitu untuk bikinin. Aduh nggak suka banget lah pokoknya. Ya karena kan saya punya potensi, namanya punya keunikan sendiri itu yang kita perlu cari. Keunikan kita tuh potensi kita itu apa, dan itu bukan punya kita, bukan punya orang lain. Dan tadi juga sama ada satu lagi nih untuk menemukan kita punya purpose. Nah itu pasti ada hubungannya sama passion ya, benar ya Ili ya. Kalau misalnya kita mau ketemu tujuan kita nih nggak mungkin yang benar-benar jauh banget gitu dari passionnya. Passion itu apa sih? Passion itu adalah apa sih? Waktu banget. ada apa? Bener-bener. Jadi kira aku doang yang denger. Dari tadi. Ada gerak sekali ya? Iya, Keras banget ya? lumayan. Dikit, tapi bisa. Lumayan, tapi masih bisa kedengeran kok, Angel. Oke. Oh, oke. Itu baik. Apa ya? Iya. Oke, ngomong soal passion nih. Kalau soal passion tuh, kalau misalnya teman-teman pengen tahu tuh passionnya apa, itu tuh kalau passion bicara ketika kita lihat ada kebutuhan ya, kan di dunia pasti banyak kebutuhannya. Nah, tapi apa sih yang bikin kita tuh jadi terbeban gitu? Kalau kayak contohnya saya tuh kalau lihat anak-anak muda itu selalu ada beban gitu di hati saya, terutama anak-anak muda yang mereka pengen grow, bertumbuh. Nah itu saya selalu punya beban untuk untuk aduh gitu, saya pengen bantu mereka gitu, makanya saya bikin asamblean, terus juga bikin sama-sama ini ya, menyusun program nature seperti itu karena temu passionnya. Jadi akhirnya tujuan tahu, akhirnya jalannya ke situ. Nah jadi itu ya semua yang kita perlu, dan itu pun semua ada juga nanti dibikin di program nature ya. Jadi ya. Ya. Menemukan passion, menemukan talenta, lalu bagaimana menyusun goal setting, itu penting banget ya. Kalau tadi kita dengar dari Cia, pergumulannya seperti itu. Kalau dari Filen sendiri gimana, Filen? Dari tempat down, kemudian di titik terendah, kemudian gimana nih ceritanya sampai membangun PIP nih, Filen? Oke. Tapi ini masih itu nggak ya? Masih tadi kata mama aku gegerebekan soalnya. Ya itu kayaknya apa handphone itu infonya itu bukan ya? Aku oke. Kayaknya nggak clear ya. Karena suaranya kayak kipas-kipas gitu. Iya. Ini aku coba mute. Coba Ya. Oh bisa di mute ya? Aku coba ngerti aja coba. Aku mute coba ya. Iya. Oh, aku merasa bagus sih. Oh, oke. Dengar Filen, dengar. Oh. Ya Bu Puji. Thank you. Thank you untuk konfirmasinya. Ada konfirmasi? Oke, selamat. Oke. Ya. Tapi nggak apa-apa. Masih ya? Enggak. Oke, kita dengar cerita dari Filen. Ya udah, aku mulai dari awal aja kali ya, kenapa aku bisa mulai jalan ini. Jadi pertama-tama sama aku kayak Cia, aku awalnya udah 2020 pas lagi pandemi gitu. Jadi sebenarnya saat orang-orang pandemi itu
sedikit terpuruk, tapi buat aku itu pandemi itu salah satu bahkan aku bisa sampai ke sekarang ini. Jadi awalnya itu aku tuh mulai ini dari tahun 2020 Maret, dan itu lagi naik banget nih, bener-bener yang di Jakarta itu kalau boleh keluar sekali harus WFH dan segala macam. Dan aku juga di komunitas aku sama masih WFH, tapi WFH aku nggak boleh pulang ke Bandung. Jadi aku tuh WFH tapi masih di Jakarta dan ngekos. Jadi aku sama sekali 3 bulan nggak kemana-mana, bener-bener di kosan doang dan gak ada siapa-siapa. Nah itu juga lumayan lah, maksudnya ya lumayan agak bosen dan agak sedih juga ya, maksudnya di saat pandemi orang-orang lagi kumpul sama keluarga dan kita WFH di rumah, aku itu WFH itu di kosan. Nah, tapi karena pandemi aku itu kerjaannya itu nggak terlalu banyak karena memang di situ aku mulai aku pengen isi sampingnya kayak jadi awalnya itu late ya sampai aku bertahan itu kerja udah sampai bulan November, dan jadi dari bulan Maret sampai bulan November itu aku udah kerja, udah kayak mau enggak kayak udah aku kerja buat dapat gaji gitu. Tapi aku juga di kerja kemarin itu aku sambil ngerjain skripsi sama akhir bulan itu aku kerja buat pekerjaan, jadi kayak jam 8 sampai jam 5 itu kerja kantoran, habis itu aku jam 5 sampai malam banget aku ngerjain si Clarity ini gitu. Dan akhirnya di bulan November tahun 2020 itu aku itu juga galau banget. Kenapa? Karena kan kita ini aku yakin semua small business owner ini kegalauannya sama, pasti takut, maksudnya takut kita dapat penghasilan itu nggak akan tetap. Sedangkan kalau kita kerja di kantor itu kan kita pasti dapat gaji dong tiap bulan, dan tetap mau kerjanya serius atau nggak serius, kalau pekerjaan aku ya tetap segitu gitu gajinya, bukan soalnya kayak bukan marketing kan. Tapi kalau aku bisnis sendiri nih, aku nggak jelas pendapatannya berapa, ada nggak klien yang mau beli, customer yang mau beli, itu di situ galau banget, resign atau enggak, bener-bener kayak aduh gimana ya. Kalau aku resign nih saat ini, aku bener-bener kayak banting setir dari semua hal yang aku tahu gitu. Maksudnya aku kan bener-bener kalau aku sampai sekarang aja ya, kalau ada orang yang nanya gitu, sekarang kerja apa? Oh jualan anting gitu. Pasti mereka tuh, oh sayang ya kemarin bukannya kamu dulu arsitek ya, sayang ya sekarang jadi jualan anting. Terus kayak emang kenapa gitu jualan aksesoris tuh kenapa gitu sebenarnya. Cuman memang pas di titik itu aku nentuin resign itu karena satu emang pressure dari pekerjaan juga, yang itu udah bener-bener aku udah istilahnya udah nggak kuat banget. Sampai akhirnya aku bener-bener tahun November 2020 itu resign, dan aku langsung pulang ke Bandung. Nah sejak itu puji Tuhannya sampai sekarang itu aku full time di Clarity ini sih. Jadi awal kegalauan dan awal quarter life crisis aku tuh awal mulainya di situ gitu. Nah, Vilen jadi pengen tanya, waktu banting setir itu kan banting setir ya? Betul. Buat berani, apa yang membuat berani? Terus ada ketakutan apa saja? Lalu apa yang membuat berani tuh untuk ambil keputusan? Iya, betul. Mungkin salah satunya itu karena aku ngerasa aku itu nggak suka sama yang aku kerjain saat itu. Aku nggak bisa nih kalau misal aku bener-bener ingat banget deh waktu itu sampai-sampai aku itu di meja belajar itu aku tuh udah mulai stres itu bulan Maret 2020 tuh. Aku udah rencana resign sebenarnya. Dari Maret 2020 juga udah rencana mau resign di bulan Desember aja gitu. Sampai Natal lah aku resign. Tapi karena saking pusingnya banget, aku sampai udah gak kuat banget. Udahlah, jadi aku resignnya maju sebulan, bulan November. Nah, kenapa aku bisa nentuin? Maksudnya kenapa aku bisa milih buat banding setir itu sebenarnya itu juga
udah dipikir secara matang-matang ya. Maksudnya aku juga keluar dari kerjaan nggak mau yang kayak nggak ada tanggung jawabnya gitu kan, kasihan ya mama papa aku gitu. Jadi aku juga keluar dari kerjaan juga aku udah ngeliat nih Kleti ini kayaknya untuk kedepannya itu sangat berpotensi kalau misalnya aku seriusin. Kan aku kan selama 6 bulan itu udah jalanin Kleti itu masih bisnis sampingan. Maksudnya belum konsentrasi semuanya aku kerahin tenaga aku buat Kleti. Tapi seiring berjalannya waktu aku ngeliat aku ngerjain Kleti aja yang cuman setengah-setengah ini, tapi udah lumayan gitu. Apalagi kalau misalnya aku bener-bener full time di Kleti, mungkin ini pun masih mungkin ya. Semuanya kan kita nggak ada yang pasti, nggak ada yang tahu. Mungkin kedepannya bisa lebih lagi gitu. Dan karena dorongan itu dan karena dorongan stres juga di kerjaan sebenarnya itu salah satunya. Jadinya aku beraniin diri buat resign. Dan bener-bener banting setir, soalnya aku juga nggak enjoy gitu loh, maksudnya untuk mengerjakan pekerjaan aku yang kemarin itu aku nggak enjoy. Maksudnya aku ngebayangin nih, kan usia pensiun itu sampai 50 ya, 55 ya. Wah, kayaknya aku nggak sanggup deh kerja hal ini sampai umur 55 tuh, kayaknya aku nggak sanggup deh. Makanya kenapa aku banting setir gitu. Oke. Jadi waktu memberanikan diri itu karena bisa tahu apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Sehingga sekarang menjalankan Kleti itu berdasarkan passion, berdasarkan kesukaan. Dan ketika jalaninya enjoy, lalu waktu enjoy itu bisa mengerahkan pemikiran dan mengerjakannya dengan hati. Dan sampai sekarang enjoy ya Vileni? Enjoy. Cuman balik lagi sebenarnya kita lagi bahas quarter life crisis. Menurut aku quarter life crisis itu sebenarnya kayak apa ya disebut, maksudnya nggak cuma di satu titik itu doang gitu. Pasti di sekarang juga kalau aku boleh cerita juga aku mengalami quarter life crisis hal yang lainnya gitu. Memang sebenarnya pergumulan masalah itu nggak akan hilang dalam hidup kita. Selama kita masih hidup kayaknya selalu ada masalah, selalu ada pergumulan, itu nggak akan pernah hilang sih. Cuman gimana cara kita nanggepinnya, mungkin dengan pengalaman-pengalaman yang kita jalanin tuh untuk menghadapi masalah yang selanjutnya kita masih bisa lebih berpikir lebih jernih lah gitu. Oke. Nah, sekarang mau tanya nih. Tadi udah denger ya, kalau Cia kan akhirnya menemukan apa namanya passion dan core value-nya gitu ya ketika bergabung sama organisasi gitu ya. Dan Vilen juga akhirnya ketemu passion-nya ketika banyak berpikir gitu kan, apa sih sebenarnya yang disukai atau enggak. Nah, ketika melewati masa-masa ini ya, sampai akhirnya kalian menemukan ini, ada nggak sih apa dukungan atau support yang kalian itu waktu itu dapatkan gitu? Yang bisa nolong kalian itu betul-betul melewatinya dengan baik, dan saat ini kan bisa dibilang kalian tuh lagi menujunya bukan ke bawah ya, lagi menuju ke atas seperti itu. Nah, pengen denger dong ada dukungan, support apa nih yang kalian waktu itu memang dapat gitu. Boleh nih, mau Vilen atau Cia dulu nih? Vilen dulu aja nggak apa-apa. Aku dulu. Untuk support yang aku dapat itu pastinya dari orang tua. Maksudnya mereka nggak pernah ngelarang aku banting setir, aku nggak pernah marahin. Maksudnya karena aku udah menjelaskan apa yang aku mau dan tujuannya udah jelas dan hasilnya pun udah jelas, mereka tetap support gitu apapun keputusan aku. Emang sebenarnya pertama-tama itu emang agak ya saat nanti penghasilan di umur berapa ya, itu berarti aku ya resign itu 3 tahun yang lalu, di umur 23 itu aku jadi nggak jelas pekerjaannya, terus kayak mereka udah nyokalahin aku capek-capek tapi akunya jadi banting setir. Tapi puji Tuhannya sampai saat ini mereka nggak pernah bertanya, maksudnya ih kok kamu nggak ngerjain itu lagi sih, ih kok kamu tiba-tiba jadi jualan anting sih gitu. Enggak sih, mungkin karena mereka juga ngeliat akunya juga di sini enjoy dan akunya juga di sini juga maksudnya ada hasilnya gitu, jadi mereka juga tetap dukung aku sih. Itu sebenarnya yang utama orang tua, terus dari teman-teman juga di saat aku down juga, aku cerita juga mereka open gitu sih dari teman-teman.
orang tua, keluarga besar, semuanya ngedukung. Iya, iya, iya. Jadi ini juga kalau untuk ada parents yang dengerin nih boleh juga nih untuk Bener. mengingatkan ya jangan Percaya dimarahin. ya, percaya sama anak. Jangan dimarahin ya kalau melakukan apa karena kalau enggak jadi takut ya malah tambah merasa Bener. stres dan pressure ya. Kalau lagi mencoba atau apa orang tua apa namanya boleh mendukung gitu ya, kasih encourage jangan dimarahin terus gitu ya Pilen. Bener. Maksudnya soalnya, Oke, oke. soalnya kan Mm-mm. kita udah bergumul sama diri sendiri, tapi kalau misalnya orang Mm. kita di sekitar kita nggak ngedukung kita juga, kayaknya itu bener-bener bakal ke pressure banget sih kitanya. Kalau misalnya lingkungan kita nggak ngedukung, terus kita juga lagi bergumul sama diri sendiri, kayaknya itu udah bukan quarter life crisis lagi tuh namanya, nggak tahu apa. Iya, oke. Dan ada teman-teman juga ya, berarti Pilen juga nggak sendirian ya waktu itu. Terutama kalau boleh di apa namanya diceritain teman-temannya tuh yang model apa sih yang dukung Pilen Yang gitu. ngedukung sebenarnya, yang bener-bener ngedukung aku secara mendalam cowok aku sih, bener ya, cowok aku sampai yang sekarang ya, dia bener-bener, dia juga nggak pernah ada tuntutan aku harus apa, maksudnya aku harus masih kerja ini atau kerja apa, tapi dia itu tetap ngedukung aku di saat aku galau. Aku yakin small business owner pasti galau, kayak pertama kali misalnya launch produk, pasti galaunya tuh, aku tuh dulu oh ya aku cerita dulu deh ya. Jadi aku itu dulu aku udah bikin produk banyak, tapi aku nggak berani jualan. Kenapa? Soalnya aku takut produknya tuh nggak laku. Kayak aduh ada yang beli nggak ya kalau aku post, nanti kalau misalnya nggak ada yang beli nanti aku sedih, terus kayak aduh gimana ya, ada yang beli nggak ya. Nah di saat itu tuh yang bikin, entah kenapa cowok aku tuh emang mungkin dia mikirnya terlalu simple apa gimana, tapi dia itu ngomong ke aku, masa nggak ada yang mau beli anting kamu sih? Dari hampir 300 juta orang di Indonesia, satu orang aja masa nggak ada sih yang mau beli anting kamu? Nah, di saat aku denger itu, aku sampai ingat sampai sekarang. Soalnya itu salah satu kata-kata yang ngedukung. Maksudnya bikin aku bangkit gitu loh. Maksudnya bikin aku pede tuh bener juga ya. Nggak mungkin dari 300 juta orang di Indonesia ini nggak ada yang mau beli anting aku tuh, nggak mungkin sih. Pasti adalah 1-2 orang gitu. At least teman aku lah pasti ada yang mau beli gitu. Jadi itu sih, itu salah satu juga kenapa aku oke, ya udah aku jualan aja gitu. Wah, oke. Nah, di sini teman-teman bisa denger ya, ternyata punya pasangan atau partner yang apa istilahnya ya, yang bisa mendukung itu penting loh. Jadi bukan cuma karena udah usia segini, yang penting aku punya pacar gitu. Tapi ternyata pacarnya toksik gitu. Nah, kalau kayak gitu mesti pikir-pikir loh. Jadi dapat apa pasangan yang benar-benar bisa membuat kalian apa berdua itu menjadi semakin baik itu ternyata penting gitu ya Bu Ili ya. Dan ini juga hal yang salah satunya ada juga di program Mature tuh kriteria apa gitu ya untuk mendapatkan pasangan. Wah, jadi kepo nggak sih teman-teman semua? Oke, wah thank you ya Vilen. Jadi ada orang tua, teman-teman, ada partner juga pasangan ya yang bisa mendukung untuk rise up. Nah kalau dari Cia, boleh apa nih Cia yang yang bisa mensupport atau mendukung nih untuk Cia itu bisa terus naik gitu? Setuju sih, sebenarnya mirip ya, kayak aku rasa apa ya, who we choose to spend our time with itu yang sangat krusial ya, kayak sangat penting gitu, karena apa ya, sama tadi kalau dari sisi parents ya, harapannya kalau misalnya kita memang apa ya, keluarga tuh penting banget, karena keluarga kan yang selalu ada sama kita ya. Jadi buat mungkin di sini yang udah jadi orang tua juga harus coba belajar percaya gitu sama kita yang lagi jadi anak muda labil ini gitu. Coba percaya. Nah tapi kalau buat sisi dari kitanya, yang tadi sih, kayak kadang-kadang kalau kita dari lingkaran yang salah, itu pasti kita akhirnya jadinya terbawa gitu, kalau misalnya ternyata mereka lingkungan yang tidak apa ya, mungkin nggak mendukung atau nggak apa ya, nggak growth mindset gitu, itu pasti bakal mempengaruhi lagi. Dan tadi juga kan mungkin kalau udah punya pasangan itu penting sih gitu, tadi bener setuju banget gitu, karena pasangan kan yang paling sering berkomunikasi sama kita dan paling apa yang connect mentally gitu. Jadi itu yang mungkin sangat ngaruh
Tapi kalau di luar yang tadi, mungkin kan tadi udah di recap ya sama Filan. Tapi kalau yang lain mungkin dari sisi ini juga ya, kayak hubungan sama Tuhan juga menurut aku penting gitu. Karena balik lagi, apa ya, hubungan sama Tuhan, Tuhan tuh yang punya rencana buat kita gitu. Jadi aku yakin kayak yang namanya kekuatan itu yang sejati asal dari Tuhan kayak gitu. Dan penting juga buat kita tuh beneran punya apa ya, tempat buat mungkin kalau misalnya kalian senang journaling juga boleh, karena itu juga cukup membantu. Kadang-kadang kalau kita lagi dalam masa-masa anxious dan quarter life crisis dan lain-lain, saat kita menulis itu bantu mencurahkan pikiran kita dan lain-lain gitu. Karena kalau enggak kita bisa mengeluarkan itu ke orang-orang yang kita sayang gitu kan, malah marah-marah dan lain-lain, malah jadinya ini gitu. Itu sih menurut aku hal-hal yang support aku ya dalam menghadapi ini gitu. Oke, thank you ya Cia dan Vilen untuk sharingnya. Disimpulkan hal yang mensupport nomor satu adalah orang tua ternyata ya, support dalam keluarga. Kemudian dengan siapa kita bergaul, rekan-rekan yang mendukung. Dan tadi juga kalau ada partner atau pacar, partner yang mendukungkah? Penting banget partner yang akan mendukung pertumbuhan kita. Dan yang terpenting adalah relasi dengan Tuhan dan memahami tujuan hidup tujuan hidup kita. Tentunya Tuhan menciptakan itu nggak ada yang sia-sia. Tuhan pasti punya purpose, punya tujuan hidup yang luar biasa. Kemudian sayang sekali, padahal masih mau ngobrol-ngobrol lagi, tapi karena waktu kita perlu menyelesaikan bincang-bincang kita. Sekali lagi saya juga mau memberikan informasi bahwa narasumber kita nih sore malam hari ini luar biasa. Yang pertama adalah Coach Angel yang memiliki ministry di mana talk show dan juga menjadi coach untuk rekan-rekan muda. Bisa mengunjungi website ataupun YouTube SNTN atau follow Instagram dari Coach Angel dan juga SNTN. Kemudian juga untuk Vilen punya usaha aksesoris handmade buatan Vilen yang luar biasa. Bisa mengikuti Instagramnya yaitu claity.id ya Vilen ya. Dan juga tanggal 2 sampai 4 Juni ada acara apa Vilen? Jadi teman-teman yang di Jakarta, Claity bakal buka booth di Semarang tanggal 2 sampai 4 Juni di lapangan Banteng. Kalau mau ketemu aku, ayo datang. Kita ngobrol-ngobrol. Dan juga untuk misalnya kalau ada komunitas, ada sekolahan ataupun tempat berkumpul untuk anak-anak, kalau misalnya mau belajar bagaimana untuk membuat aksesoris, juga Vilen bisa menyediakan apa ya namanya waktu untuk mengajar ya, bagaimana untuk melakukan prakarya workshop. Iya, memimpin workshop, dan ini juga bagus banget untuk terapi, kreatif terapi, untuk kita tuh lebih relax, juga untuk menyalurkan emosi. Thank you ya Vilen ya, dan juga untuk Cia punya usaha yaitu membuat jurnal ya, memproduksi jurnal, dan jurnalnya macam-macam, ada jurnal untuk saat teduh, kemudian ada agenda, ada apa lagi ya Cia, dan juga Instagramnya di mana, mungkin boleh sharing? Blessing.bells. Oke, Instagram kita Blessing Bell, bisa follow, dan juga ada produk-produk lainnya. Dan juga mau menginfokan untuk teman-teman di usia dewasa muda yang adult, ada materi pemuritan Mature Discipleship yang kami berharap dari Virtuous Life Indonesia dan juga Virtuous Women _ID berharap materi ini bisa menolong rekan-rekan di usia muda melewati quarter life crisis supaya kita terus bertumbuh menuju kedewasaan. Nah, pembukaan ini akan dimulai tanggal 15 Juni setiap hari Kamis malam, 10 kali pertemuan untuk pria dan wanita usia 20 sampai 35 tahun, membahas tentang emosi, keberhargaan diri, growth mindset, mengenali keunikan dan juga panggilan hidup. Bisa follow Instagram Virtuous Life Indonesia. Dan sebagai penutup, sekali lagi terima kasih untuk Coach Angel, untuk Vilen dan Cia
mungkin kita akan mendengarkan closing statement dari Vilen dan juga Cia. Boleh siapa duluan? Closing statement yang menguatkan rekan-rekan yang turut hadir di acara IG Live sore malam hari ini. Silakan. Itu ya, kalau apa ya, itu dirasakan sama semua orang dan most of them tuh feel the same way kok as you are gitu, buat teman-teman yang masih seumur. Dan yang kita perlu lakukan adalah apa ya, embrace that feeling, dan kita harus punya mindset kalau going through quarter life crisis itu berarti kamu lagi bertumbuh gitu. Karena di situ berarti kamu udah memulai nih journey kamu dalam mengenal diri kamu lebih dalam lagi dan mencapai potensi kamu yang paling maksimal gitu. Jadi kalau misalnya ngalamin quarter life crisis, jangan rasanya aduh bahaya nih, gawat nih, tapi justru berarti kamu udah sadar gitu kalau kamu udah memasuki tahap dewasa, pendewasaan, dan be excited aja sih to meet all apa ya, semua potensi diri kamu yang paling maksimal gitu. Oke, kalau dari aku sebelumnya thank you banget buat semua teman-teman udah join, teman-teman online aku yang udah join juga, thank you banget. Dan menurut aku buat kalian yang lagi di quarter life crisis, tenang aja, kalian nggak sendiri. Apapun yang kalian lihat di sosial media itu pasti mereka share-nya itu yang bagus-bagusnya aja, nggak mungkin share yang jelek, tenang aja. Dan soalnya aku juga share di sosial media bagus-bagusnya aja dong, nggak mungkin kayak aku kasih diri aku yang pasti lagi terpuruknya, nggak mungkin. Tapi tenang aja, aku yakin kalian bisa bisa melewati quarter life crisis ini, dan percaya aja sama Tuhan. Soalnya kita nggak bisa pegang siapa-siapa lagi, kita nggak bisa bergantung dengan siapa-siapa lagi. Aku juga mau bergantung sama orang juga sakit hati ujung-ujungnya. Jadi memang cuman Tuhan aja sih yang bisa membantu kita juga buat ngelewatin semua hal ini. Dan menurut aku quarter life crisis ini bukan cuma di titik ini doang, tapi di titik-titik selanjutnya, di krisis-krisis selanjutnya juga, aku yakin kita selalu pasti ada pergumulan, ada masalah lagi. Tapi gimana caranya kita memandang itu tuh, mindset kita harus berubah. Jangan jadi kayak ya gini ya gitu. Tapi bikinlah ini tuh buat jadi kekuatan kita supaya kita bisa lebih kuat ke depannya gitu. Wow, luar biasa. Thank you loh. Saya percaya statement dari Vilen dan juga Cia pasti akan menguatkan kita semua yang hadir, termasuk saya juga secara pribadi di kesempatan. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya dan kesediaannya untuk ngobrol-ngobrol, untuk Angel, untuk Vilen, untuk Cia, dan untuk teman-teman yang join, nantikan IG Live berikutnya. Dan Tuhan memberkati ya. Sampai jumpa semuanya. Tetap semangat dan jangan berhenti belajar. Bye. Bye. Thank you semua. Bye. God bless ya.